Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini, saya sebagai moderator dari kelompok tugas database dengan anggota kelompok Amelia Ulfah Lubis, saya sendiri, dan rekan saya Adelia Nurjannah dan Rosalia Sandova. Berikut ini adalah bagian materi yang akan kami bahas. Pertama, pengertian database. Kedua, model relasional. Ketiga, model data relasional. Keempat, materi SQL. Kelima, praktik SQL. Keenam, materi Oracle. Ketujuh, materi IRD dan model data relasional. Kelapan, pembahasan praktik UTS. Materi bagian pertama, pengertian database, model relasional, dan model data relasional akan dibahas oleh saya sendiri. Pengertian database. Database merupakan istilah teknologi jaringan komputer yang memiliki banyak manfaat berupa penyimpanan data yang saling berhubungan, dan perangkat lunaknya seharusnya mengacu sebagai sistem manajemen basis data. Secara umum, database berfungsi sebagai wadah tempat informasi dan data disimpan pada suatu program. Fungsi dan manfaat database. Fungsi database. Setelah memahami pengertian database, kamu juga harus mengetahui apa fungsi dari database. Berikut ini beberapa fungsi database. Pertama, mengelompokkan data dan informasi sehingga lebih mudah dimengerti. Kedua, mencegah terjadinya duplikat data maupun inkonsistensi data. Ketiga, mempermudah proses penyimpanan, akses, pembaharuan, dan menghapus data. Keempat, menjaga kualitas data dan informasi yang diakses sesuai dengan yang diinput. Kelima, membantu proses penyimpanan data yang besar. Keenam, membantu meningkatkan kinerja aplikasi yang membutuhkan penyimpanan data. Manfaat database. Pertama, tidak ada redundansi data. Database dapat membantu meminimalkan redundansi data. Kedua, integritas data terjaga. Database memastikan integritas data yang tinggi, di mana database akan memastikan keakuratan, aksesibilitas, konsistensi, dan kualitas tinggi pada suatu data. Ketiga, menjaga independensi data. Database menjaga independensi data di mana orang lain tidak dapat mengubah data meski data bisa diakses. Keempat, kemudahan berbagi data. Menggunakan perangkat lunak database bisa digunakan untuk berbagi data atau informasi dengan sesama pengguna lainnya. Kelima, pemeliharaan keamanan data. Database memastikan keamanan informasi dan data, di mana kamu dapat memasukkan kode akses untuk data tertentu yang tidak dapat diakses. Keenam, kemudahan akses data. Dengan adanya database, kamu dapat mempermudah dalam mengakses dan memperoleh data karena semua data telah tertata dengan baik. Relation database. Relational database adalah kumpulan item data dengan hubungan yang telah ditentukan sebelumnya. Keuntungan dari relation database sendiri ialah 1. Dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan pengelola database yang ada di dunia nyata. Kedua, merupakan model paling sederhana dibandingkan dengan model jaringan atau network atau model hierarki, sehingga mudah dalam penggunaannya. Ketiga, karena sederhana, maka membuat pekerjaan seorang programmer menjadi lebih mudah, yaitu dalam melakukan berbagai operasi data. Keempat, pencarian data dari suatu tabel atau banyak tabel dapat dilakukan dengan cepat. Terminologi model relasi. Pertama, relasi atau tabel. Relasi direpresentasikan sebagai tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Setiap relasi memiliki skema yang mendeskripsikan nama relasi dan atribut beserta tipenya. Contoh pada tabel di bawah, yang menjadi relasi atau tabel pada tabel tersebut ialah kolom pada NIM dan baris NIM nama dan alamat. 2. Atribut. Atribut adalah kepala atau header dari setiap kolom yang ada dalam tabel relasi. Contoh pada tabel yang menjadi atribut pada tabel tersebut ialah NIM nama dan alamat. 3. Tuple. Tuple adalah sebuah baris dalam tabel.
Yang menjadi salah satu tupel pada tabel tersebut ialah KU122 pada KDMK, mikroprosesor pada matkul, dan 2 pada SKS. 4. Domain. Domain merupakan kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Setiap domain memiliki deskripsi, tipe data, dan format data tertentu. Nilai setiap atribut dalam tabel harus berada dalam domain tertentu. 5. Derajat. Derajat atau degree adalah jumlah atribut yang ada di dalam tabel relasi atau banyaknya atribut atau kolom pada tabel. Pada tabel tersebut, yang menjadi derajat atau degree ialah yang berada pada dalam kurung kurawal, yaitu NIM, nama, dan alamat. 6. Kardinalitas. Kardinalitas adalah jumlah tupel yang ada dalam tabel atau jumlah record atau banyaknya tupel atau baris pada tabel. Dan keterhubungan. Pada ketiga tabel berikut, yang menjadi penghubung antara ketiga tabel tersebut ialah NIM pada tabel pertama dan pada tabel ketiga, yang mana kita dapat mengetahui nilai hanya dengan melihat NIM tanpa melihat nama ataupun alamat. Selanjutnya, materi bagian kedua yaitu materi SQL, praktik SQL, dan materi Oracle dilanjutkan oleh Saudara Adelia. Baik, perkenalkan saya Adelia Nurjana. Di sini saya akan menjelaskan materi SQL, praktek SQL, dan materi Oracle. SQL atau Structured Query Language adalah bahasa query yang dirancang untuk membantu dalam pengambilan dan mengelola informasi pada sebuah database. SQL digunakan untuk mengakses sebuah data dalam basis relasional. Adapun fungsi SQL pertama dapat memanipulasi dan mengakses database. Fungsi yang pertama ini kita dapat mengakses database dengan menuliskan beberapa perintah sesuai dengan query yang telah ditetapkan. Misalnya dapat membuat, menambahkan, mengupdate, dan menghapus basis data, tabel, dan beberapa informasi yang tidak dibutuhkan sistem. 2. Mampu untuk mengeksekusi query. Ini bertujuan untuk memberikan perintah langsung kepada sistem untuk dapat mengelola sebuah sistem database. Contoh dari beberapa eksekusi query adalah fungsi trigger, alter, grant, dan lain sebagainya. 3. Dapat mengatur hak akses user. Tujuan dari adanya hak akses ini adalah untuk membatasi akses pengguna sesuai dengan kebutuhan sistem yang diterapkan. Adapun perintah dasar SQL yaitu yang pertama Data Definition Language atau DDL. Tujuan dari penggunaan DDL adalah untuk membuat struktur database dengan tepat. Kemudian jenis DDL terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah create, digunakan untuk membuat sebuah database baru. Kedua, alter, digunakan untuk mengubah struktur tabel yang sudah ada sebelumnya. Biasanya digunakan untuk mengubah atau menghapus kolom, merubah nama tabel, dan lain-lain. 3. Rename, digunakan untuk mengubah nama tabel yang sudah dibuat sebelumnya. 4. Drop, memiliki fungsi untuk menghapus database, tabel, kolom, hingga bagian indeks. Yang kelima, show, adalah perintah yang berfungsi untuk menampilkan data tabel yang ada. Yang kedua, Data Manipulation Language atau DML. Yaitu terdiri dari insert yang digunakan untuk memasukkan data record yang baru ke dalam sebuah tabel. Ada select yang digunakan untuk menampilkan atau mengambil data dari sebuah tabel. Kemudian update bertujuan untuk merubah data record atau pembaruan data yang sudah ada. Dan yang terakhir adalah delete yang berfungsi untuk menghapus data record yang telah dibuat sebelumnya dalam sebuah tabel. 3. Data Control Language atau DCL. Yang pertama yaitu grant, di mana perintah grant ini dapat dilakukan oleh admin database untuk memberikan akses kepada user yang lainnya. Dan yang terakhir adalah revoke. Ini merupakan kebalikan dari perintah yang sebelumnya, berfungsi untuk mencabut atau menghapus hak akses bagi user tertentu sesuai dengan keinginan admin database. Selanjutnya yaitu Oracle SQL. Oracle Database merupakan relational database manajemen sistem yang dibuat oleh perusahaan Oracle yang terdiri atas kumpulan data-data dalam suatu sistem manajemen basis data. Yang pertama yaitu menampilkan, membatasi, dan mengurutkan data menggunakan perintah select. Terdiri dari 3 yaitu projection, adalah kemampuan untuk menampilkan kolom-kolom tertentu sesuai dengan kebutuhan.
Yang kedua, selection, kemampuan untuk menampilkan per baris atau record dengan memberikan limit atau batasan pada query dengan menambahkan perintah where. Yang ketiga, join, kemampuan ini untuk menampilkan data dari dua atau banyak tabel secara bersamaan dengan melakukan join antar tabel-tabel yang berkaitan. Jadi untuk tabel di sini ada tabel projection, selection, dan tabel join. Jadi untuk tabel projection yang berwarna ungu itu menampilkan data berdasarkan pada kolom. Nah, di sebelah kanan terdapat tabel selection yang menampilkan data berdasarkan baris. Dan untuk tabel terakhir yaitu tabel 1 dan 2. Jadi di sini akan ada data yang ditampilkan dari dua atau banyak tabel secara bersamaan. Dan masing-masing data mewakili masing-masing tabel. Yang pertama adalah ketentuan penulisan perintah SQL pada Oracle, yaitu perintah SQL tidak case sensitif atau penggunaan huruf besar dan kecil bebas. Penulisan perintah SQL bisa ditulis dalam satu atau banyak baris. 3. Penulisan keyword tidak bisa disingkat ataupun dipisah. Yang keempat, perintah SQL pada ISQL Plus diakhiri dengan karakter titik koma. Dan yang terakhir, penggunaan operator aritmatika dalam perintah SQL meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di sini terdapat tabel operator, yaitu ada plus atau penjumlahan, minus pengurangan, multiply, perkalian, dan divide atau pembagian. Yang kedua, nilai 0 merupakan nilai default yang menempati sebuah field dalam suatu tabel. Apabila field tersebut belum diberi nilai, penanganan nilai 0 sangat diperlukan. Dan untuk menghasilkan perintah dan aplikasi yang baik, ada beberapa hal yang perlu diketahui mengenai nilai 0. Yang pertama, nilai 0 tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan spasi kosong. Yang kedua, nilai 0 akan mengakibatkan error jika tidak dikelola dengan baik. Dan untuk mengganti nilai 0 dengan nilai lain menggunakan fungsi NVL atau parameter. Ketiga, operator concat digunakan untuk menggabungkan dua karakter atau varchar atau lebih ke dalam satu kolom. Yang keempat, aturan penulisan tipe data karakter, number, dan date, yaitu tipe data karakter dan date harus diupdate dengan petik tunggal, dan menampilkan karakter petik tunggal harus menggunakan perintah quote atau Q. Nilai dengan tipe data karakter bersifat case sensitif, kemudian nilai tipe data date bersifat format sensitif, dan yang terakhir, format default tipe data date, yaitu DD Mon RR. Yang kelima, perintah distinct digunakan untuk menghilangkan data yang sama atau duplicate data. Dan 6, untuk membatasi data yang ditampilkan sesuai dengan yang diinginkan menggunakan keyword where. Selanjutnya, di sini terdapat tabel dengan 4 kolom, yaitu employee ID, last name, job ID, dan department ID. Nah, di sini akan kita ambil semua karyawan atau employee yang berada pada departemen 90. Kita bisa gunakan perintah select untuk mengambil semua employee dalam departemen 90. Nah, adapun contoh sintaks penulisan where yang lainnya yaitu seperti pada slide berikut ini. Select nama lengkap, mata kuliah, jurusan kuliah, from college where nama lengkap sama dengan tanda petik, Adelia tanda petik. Yang ketujuh, logical kondisi menggunakan operator sebagai berikut. Terdapat tabel operator N di mana mengembalikan true, ketentuannya di mana mengembalikan true jika kedua kondisi komponen true. Untuk OR, ketentuannya itu mengembalikan true jika salah satu kondisi komponen adalah true. Dan not mengembalikan true jika kondisi komponen false. Untuk mengurutkan data agar lebih mudah untuk dibawa menggunakan perintah order by terdiri atas urut dari kecil ke besar atau ascending dan urut dari besar ke kecil atau descending. Dan yang ke-8, variabel substitusi digunakan untuk menginput nilai pada saat proses runtime berlangsung dengan menambahkan karakter dan di depan nama variabel. Variabel substitusi bisa disertakan pada select, from, where, order by, atau di keseluruhan perintah select. Mempraktekkan beberapa perintah dasar dari SQL. Nah, setelah masuk tampilan seperti ini, di sini saya akan menggunakan create untuk kita akan membuat tabel, mengcreate tabel, create table,
siswa, nama mahasiswa, kemudian umur. Pada cara juga saya pakai 25. Selanjutnya mungkin bisa kita lebih efisien. Selanjutnya alamat. Lalu tutup. Nah, setelah seperti ini, di sini masih ada merah, itu artinya belum sesuai. Ini kita hapus. Nah, lanjut ke kirim. Oke, maka di sini sudah tambah tabel mahasiswa. Nah, selanjutnya saya akan mau memunculkan tabelnya. Pakai perintah show tables. Kirim. Nah, ini tabel yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian saya mau merename tabel mahasiswa. Klik dulu tabel mahasiswa, kemudian SQL. Di sini saya mau rename tabel mahasiswa menjadi data MHS. Lalu kita kirim. Nah, ketika sudah centang hijau seperti ini, tandanya sudah berhasil. Insert. Nah, di sini saya mau memasukkan data dari data ke tabel mahasiswa. Nanti isinya akan dimasukkan insert into mahasiswa, umur, dan sini alamat sesuai dengan yang sudah kita isi tadi. Umur, lalu kita kirim. Nah, satu baris sudah ditambahkan katanya. Ya, kita buka. Nah, ini sudah muncul tabel yang sudah kita masukkan datanya. Kemudian kita masuk kembali ke SQL. Kita mau menggunakan perintah select bintang from data MHS. Nah, ini dia menampilkan tabel mahasiswa, data mahasiswa. Kemudian yang terakhir saya mau mengupdate isi dari tabel data mahasiswa tersebut. Saya mau gunain perintah update data mahasiswa, set
nama mahasiswa Adelia tadi, where nama mahasiswa Adelia. Nah, di bagian sininya kita rubah nama yang baru menjadi Rosalia. Kita kirim. Satu baris sudah terubah, kita lihat. Apakah sudah berubah ya? Sini sudah berubah ya. Nama mahasiswa yang tadinya Adelia menjadi Rosalia. Ya mungkin segitu aja praktek yang bisa saya presentasikan hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya materi ketiga yaitu materi IRD model data relasional dan pembahasan praktik UTS akan dibahas oleh rekan saya Rosalia Sandova. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Rosalia Sandova. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi IRD, model data relasional, dan UTS review. Yang pertama, materi IRD dan model data relasional. Next. Tujuan dari materi ini yaitu memahami bagaimana wujud data relasional dan dapat membuat contoh penerapan basis data relasional. Model entity relationship adalah suatu penyajian data dengan menggunakan entity dan relationship. ERD digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Entity relationship diagram memiliki beberapa bagian, diantaranya yang pertama, entity atau entitas. Entitas adalah berupa objek atau benda yang di dalamnya ada penjelasan tersebut. Objek yang dimaksud adalah objek fisik dan objek konsep. Untuk contoh objek fisik yaitu rumah, manusia, kendaraan, peralatan, dan lain sebagainya. Untuk contoh objek konsep yaitu pekerjaan, perusahaan, rencana, dan kasus. Contoh entitas misalkan mahasiswa dan pegawai. Ada dua jenis entitas antara lain entitas lemah atau yang disebut dengan weak entity dan entitas kuat yaitu strong entity. Untuk entitas lemah yaitu berisi entitas yang kemunculannya tergantung pada eksistensi dalam sebuah relasi. Entitas lemah ini disimbolkan dengan memiliki dua kotak di dalamnya. Untuk entitas kuat yaitu entitas yang berdiri sendiri. Keberadaannya tidak tergantung dengan entitas lain. Untuk simbol entitas kuat ini disimbolkan dengan kotak. Next. Yang kedua, atribut. Atribut adalah penjelasan atau mendeskripsikan karakter entity, entitas, atau relationship. Misal, entity pegawai memiliki atribut nick, nama, alamat, dan nomor HP. Jika entitas tadi memiliki dua jenis, atribut juga memiliki beberapa jenis atribut. Di antaranya yang pertama, atribut key. Atribut key adalah atribut yang digunakan untuk membedakan data secara unik, yang datanya tidak sama dengan entitas lainnya. Misal, nick, nama, nomor peserta. Yang kedua, atribut simple. Atribut simple adalah atribut bernilai tunggal. Misal, nama, harga, ataupun status. Yang ketiga, atribut multi-value. Atribut multi-value artinya atribut memiliki sekelompok nilai yang banyak, misal gelar atau hobi. Yang keempat, atribut composite. Atribut composite adalah atribut yang masih dapat diuraikan lagi. Misalnya, alamat, korban, waktu. Dan yang terakhir adalah atribut derivatif. Atribut derivatif adalah atribut yang dihasilkan dari turunan atribut lain. Misal umur dari tanggal lahir. Next. Saya akan membahas UTS review yang kemarin yang kita ujian. Untuk soal yang pertama itu membuat database dan tabel-tabel serta isinya.
Yang kedua, mengubah field KD barang menjadi KD barang menggunakan underscore. Lalu yang ketiga, menampilkan nomor supplier dari tabel supplier yang kotanya Surabaya. Yang keempat, tampilkan nama barang. Ini menampilkan barang dari tabel barang, yaitu harga 500 sampai dengan 1 juta. Yang kelima, menampilkan data supplier yang namanya disusun secara ascending. Ascending itu artinya dia berurut A, B, C sampai Z. Itu dia ascending. Baik, langsung saja kita praktek. Sebelum praktek kita harus mempunyai yang namanya aplikasi XAMPP. Untuk APC dan MySQL-nya kita nyalakan. Setelah itu kita ke Google, ketikkan localhost phpMyAdmin yang ini, lalu nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, kita akan membuat database yang nama databasenya itu namanya pembelian. Seperti ini, pembelian. Caranya yaitu ini sudah saya buat rangkumannya, tinggal kita copy aja. Kita copy. Pertama pilih new, lalu ke SQL, kita kopikan. Nah, ini codingannya, artinya create ini membuat apa? Membuat database. Database, nama databasenya apa? Yaitu nama databasenya pembelian. Lalu kita klik kirim. Di sini karena sudah saya buat, jadi tidak jadi saya buat. Lalu untuk membuat tabel barang dan supplier, ini kita lihat untuk membuat tabel barang dan supplier. Caranya yaitu kita pilih database-nya dulu, lalu ke SQL. Di sini juga saya sudah membuat codingannya, tinggal kita copy, kita pastekan di sini. Nah, create itu artinya membuat. Membuat apa? Membuat tabel. Tabel dengan nama apa? Nama barang. Nah, untuk KD barang, nama dan harga ini atribut. Varchar dan integer artinya itu tipe data. Tipe data yang panjangnya 5. Nah, untuk nama itu panjang 30, untuk harga panjangnya 11. Untuk KD barang, kita bikin primary key lalu kita kirim. Di sini sudah saya buat tabel barang, jadi kita bersihkan saja. Lalu untuk membuat supplier seperti ini, kita pilih database-nya dulu pembelian, lalu kita ke SQL, lalu di sini kita kopikan codingannya, copy, kita pastekan di sini. Nah, ini juga sama seperti barang yang primary key-nya yaitu nomor supplier, lalu kita pilih kirim. Di sini sudah saya buat nomor tabel supplier, jadi saya bersihkan saja. Lalu untuk bagian menginput data di tabel barang dan tabel supplier. Caranya pertama kita klik pada tabel barang, kita ke SQL, lalu di sini kita buat syntax codingnya seperti ini, kita copy dulu. Nah, ini insert artinya menginput atau memasukkan kemana? Ini into kemana artinya? Memasukkan data ke barang, tabel barang. Untuk KD barang, nama dan harga ini bagian atribut yang sudah kita buat tadi. Lalu untuk value-nya, ini isi datanya. Untuk KD barang kita isi 8001. Untuk nama kita isi monitor. Untuk di bagian atribut harga kita isi datanya 700. Lalu kita klik kirim. Kita klik kirim. Nah, berhasil. Kita lihat struktur. Nah, di sini tadi atribut KD barang kita isi 8001, namanya kita isi monitor, harganya kita isi 700.000. Ini sudah berhasil.
untuk data-data selanjutnya kita isi sesuai dengan ini. Yang baru selesai yaitu monitor. Selanjutnya untuk CPU, keyboard, mouse, dan CD-ROM kita buat dengan cara yang sama. Lalu untuk menginput data di supplier, kita ke SQL. Caranya sama dengan di tabel barang. Ini kita copy. Kita paste. Nah, ini insert itu menginput ke tabel supplier. Ini atributnya, atribut nomor supplier, nama, kota. Value-nya ini data. Nama supplier kita isi S001. Untuk nama kita isi Visicom. Untuk kotanya kita isi Jakarta. Lalu kita klik kirim. Untuk melihatnya kita klik tabelnya, tabel supplier. Nah, datanya sudah berhasil di input. Selanjutnya kita akan merubah KD barang menjadi KD barang menggunakan underscore. Caranya yaitu kita pilih tabel barang, kita ke SQL, lalu kita klik isi datanya dan codingannya. Ini kita copy paste. Nah, alter ini, perintah alter itu mengubah tabel barang digantikan KD barang menjadi KD barang menggunakan underscore dengan tipe datanya sama yaitu varchar. Lalu kita kirim. Kita lihat hasilnya. Nah, sudah berubah namanya. Tadi kan KD BRG, sekarang KD barang. Oke, yang ketiga kita akan menampilkan nomor dan nama supplier dari tabel supplier yang kotanya Surabaya. Ini tabel supplier. Nah, untuk isi data dari tabel supplier sudah saya isi. Untuk barang juga sudah saya isi datanya. Lalu yang bagian yang ketiga kita akan menampilkan nomor dan nama supplier dari tabel supplier yang kotanya Surabaya. Jadi kita hanya menampilkan nomor, nama dari tabel supplier yang khusus untuk kota Surabaya. Kita pilih dengan cara kita ke tabel supplier, kita ke SQL, lalu kita pastekan ini. Nah, select ini itu untuk rumusnya. Ini artinya pilih, mencari, artinya menemukan dari supplier ini tabel dari kota yang bernama Surabaya. Kita kirim. Nah, dia sudah menampilkan data yang sudah kita buat, hanya menampilkan Surabayanya saja, data yang berasal dari kota Surabayanya saja. Sebelumnya kan kita lihat ini, itu Surabaya hanya ada 2. Tadi sudah tampil datanya, hanya muncul 2. Lalu selanjutnya yang keempat menampilkan nama barang dari tabel barang yang harganya 500 sampai 1 juta. Kita akan mencari data yang harganya sekitaran 500 sampai 1 juta dari tabel barang ini. Caranya yaitu ini kita copy dulu codingannya biar cepat. Kita pilih tabel barang ke SQL. Ini kita pastekan.
Nah, ini select artinya menemukan dari tabel barang, yaitu harga antara 500 sampai 1 juta. Jadi kita akan menampilkan data yang memiliki harga sekitar 500 sampai 1 juta. Ini kita kirim. Tunggu sebentar, kita lihat dulu di tabel barang datanya. Nah, sekitaran 500 sampai 1 juta kan hanya ini yang monitor. Ini 700.000, ini 2.500.000 sudah melampaui. Sudah lewat. Ini 45. Bukan, kan batasnya 500 sampai 1 juta. Kita ke SQL lagi, kita lihat benar apa enggak, cuma monitor aja. Kita kirim. Nah, hasilnya sudah terlihat, sudah benar. Dia hanya menampilkan data yang harganya 500 sampai 1 juta. Kan pada tabel yang memiliki rentang harga 500 sampai 1 juta itu hanya yang monitor. Lalu yang kelima, kita akan menampilkan data supplier yang namanya disusun secara ascending, berurutan mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Caranya juga sama, kita copy dulu menggunakan select. Ini menampilkan data supplier, berarti ke tabel supplier. Kita ke SQL, ini kita pastekan. Nah, ini select juga artinya menemukan dari tabel supplier yang namanya secara ascending, disingkat ASC. Sebelumnya kita lihat juga dulu. Ini kan masih berantakan. Yang pertama F, yang kedua A, yang ketiga B, yang keempat D, yang kelima R. Ini kan belum berurutan. Kita akan membuat urutannya. Jadi yang A ini di atas, yang B jadi kedua, dan seterusnya. Kita ke SQL lagi, kita pastekan dulu, lalu kita pilih kirim. Nah, datanya sudah benar ya, sudah berurutan, sudah ascending dia, sudah berurutan, sudah benar. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai UTS review. Apabila ada kesalahan saya dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Materi database ini kami sampaikan. Bila ada salah dan kurang, mohon dimaafkan.